Hai Sobat Bosan. Indonesia saat ini tengah menggelar rapat penting, yaitu konferensi tingkat tinggi G20. Ini merupakan pertemuan ke-17 kelompok G20. KTT G20 ini adalah pertemuan orang-orang penting di beberapa negara yang bertujuan untuk membahas dan menjalin hubungan perekonomian. Namun, kali ini, Mimin tidak membahas mengenai G20-nya, melainkan Mimin akan membahas sisi lain dari G20. Dan berikut adalah 4 sisi lain dari KTT G20. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol notifikasinya, supaya Sobat Bosan tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan selamat datang di channel Teman Bosan. Yang pertama, Bali adalah salah satu tempat yang paling sering dikunjungi di Indonesia. Bali terkenal dengan pantai-pantainya yang begitu mempesona. Karena mempesonanya, Bali pun dijadikan sebagai tempat pelaksanaan KTT G20. Pada pelaksanaan KTT G20, ada pembatasan bagi warga negara asing untuk berkunjung, serta peraturan bagi negara asing untuk melakukan aksi untuk unjuk rasa. Kami akan langsung mendeportasi demi keamanan dan ketertiban sepanjang kegiatan G20. Seperti kejadian yang satu ini, di mana salah seorang warga negara Jepang berinisial TS yang berusia 57 tahun melakukan suatu protes. Pria asal Jepang tersebut diketahui masuk wilayah Indonesia pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 melalui Bandara 1 Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan visa on arrival dengan tujuan wisata. Dia kemudian melakukan perjalanan domestik ke Yogyakarta, Surabaya, dan Banyuwangi. Kejadian bermula ketika adanya pembentangan spanduk G20 di Jalan Yos Sudarso, Kota Banyuwangi. Dan entah mengapa, TS melakukan aksi protes dengan membentangkan spanduk itu. Karena kejadian tersebut, Kepala Imigrasi langsung melakukan tindakan tegas dengan menangkap TS serta menghubungi konjen Jepang yang ada di Surabaya. Dan 2 hari setelah penangkapan pria tersebut pun langsung dideportasi. Yang kedua, dalam KTT G20, semua perjalanan dilakukan menggunakan bus. Untuk kenyamanan perjalanan, tentu membutuhkan supir bus yang profesional. Untuk mendapatkan supir bus yang profesional, maka tim penyelenggara KTT G20 melakukan seleksi bagi supir. Penyeleksian ini dilakukan bagi setiap supir bus terbaik setiap daerah. Jadi, setiap perusahaan bus akan mewakilkan supir bus terbaik dari perusahaan tersebut yang akan diseleksi di Bali. Seleksi lebih mengutamakan pada kemampuan mengoperasikan bus listrik, termasuk juga sikap para supir. Setiap supir yang lolos seleksi akan mengikuti pendidikan yang dilakukan di Bali di G20. Pelatihan yang diberikan yaitu tata komunikasi ke penumpang, menghafal rute bus listrik yang akan dioperasikan serta pengoperasian mobil listrik. Bus listrik Damri dapat digunakan delegasi G20, peserta G20 hingga masyarakat umum secara gratis sesuai rute. Bus listrik Damri beroperasi di kawasan Nusa Dua sejak pukul 6 hingga 20 WITA. Namun, operasi bus listrik ini juga akan mengikuti jadwal penyelenggaraan KTT G20 yang dinamis. Penumpang bisa menunggu kedatangan bus listrik Damri di lobi hotel yang terdaftar dalam rute dengan jadwal kedatangan 5-20 menit sekali. Yang ketiga, penyelenggaraan KTT G20 dibuat sedemikian rupa untuk menyambut para perwakilan setiap negara. Sampai-sampai ada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada tanggal 12 sampai dengan 17 November tahun 2022. PPKM berlaku di 3 kecamatan yang merupakan kawasan penyelenggaraan KTT G20. Ketiga kecamatan itu adalah Kecamatan Kuta, Kuta Selatan, dan Denpasar Selatan. Kegiatan organisasi masyarakat sipil telah mengalami pelarangan atau dipaksa dibatalkan.
Salah satunya adalah kegiatan diskusi dan ekspresi anak muda terkait krisis iklim yang semula akan digelar di sebuah kafe di Denpasar pada tanggal 6 November tahun 2022. Banyak yang tidak setuju dengan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Seperti salah satu warga Bali berpendapat, KTT G20 dibuat untuk membahas agenda transisi energi yang mencakup hidup orang banyak, yang notabene merupakan salah satu agenda yang perlu mendengarkan suara-suara dari masyarakat. Seharusnya, para delegasi yang bersidang di KTT G20 mendengar juga suara-suara rakyat yang ada di luar gedung pertemuan. Jika ruang demokrasi ini terus ditutup, dapat dipastikan KTT G20 akan menjadi agenda elit yang tidak untuk kepentingan mayoritas masyarakat. Yang keempat, sosok Tari Erwin Pratomo yang merupakan istri mantan Kapolres Bau-Bau, AKBP Erwin Pratomo, saat ini tengah menjadi sorotan dan perbincangan publik. Tari Erwin Pratomo dikenal sebagai sosok yang aktif di kegiatan Bayangkari cabang Bau-Bau. Dalam beberapa kesempatan juga, Tari terlihat selalu setia mendampingi sang suami. Dugaan perselingkuhan itu muncul usai Tari dan Ibtu Jajat Sudrajat ketahuan check-in di salah satu hotel di kota Kendari. Saat kejadian, AKBP Erwin sedang bertugas di Bali dalam rangka kegiatan pengamanan KTT G20. Selain kasus dugaan perselingkuhan itu, kecantikan Tari Pratomo juga ikut tersorot. Parasnya yang cantik membuat sejumlah pria seumurannya tertarik. Tak heran jika Ibtu Jajat Sudrajat nekat berkhianat terhadap atasannya dengan mengajak Tari Erwin ngamar di hotel. Akibat dari dugaan perselingkuhan tersebut, Tari Erwin kini dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Bayangkari Cabang Bau-Bau. Akibat dari kejadian tersebut, kini AKBP Erwin Pratomo juga dicopot dari jabatannya, imbas dari dugaan perselingkuhan sang istri. Kutipan untuk video kali ini diambil dari Mary Riana yang pernah mengatakan, "Bekerja bukan hanya untuk mencari materi, bekerja adalah bermanfaat bagi orang banyak." Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga Sobat Bosan terhibur dan terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di info-info menarik selanjutnya.